Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya terima kasih karena udah ngadirin ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Rifki Abdullah Fajri, mahasiswa tingkat 3 dari Himsaka Universitas Bakti Kencana. Boleh perkenalkan namanya masing-masing dan juga on cam ya. Sok, siapa dulu, Sok? Gimana, Kang? Sok, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dulu Sok, ya, Kang. Silakan, Hairul. Yo. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Misak Raihan. Saya dari kelas 1A. Fakultas Perawat. Dengan NIM 201 FK 03027. Oh ya. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Terima kasih. Udah pada kenal ya? Salam kenal Kak Hairul juga. Salam kenal, Heru. Sok, dilanjut siapa yang mau itu, Sok? Selanjutnya. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfika Fabian dari tingkat 1B dengan NIM 201 FK 03066. Salam kenal, Akang-akang. Salam kenal juga Kang Alfi ya. Sok, dilanjut. Silakan, siapa lagi? Sok, siapa ketua angkatannya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu gak? Sok Kang Ai. Jadi siapa dulu dah? Sok, gimana? Siapa nih? Ada 3 orang yang belum nih. Sandi, Kang Ai, sama Kang Jejen ya. Kang Jejen. Saya dulu, Kang. Sok, silakan. Bagi di luar. Akang Jejen. Perkenalkan, nama saya Jejen Nujudin, mahasiswa tingkat 1A. Salam kenal, Kang. Oke. Salam kenal juga ya, sekelas sama Hairul berarti. Sok, dilanjut lagi. Sebenarnya ini Mas nyantai aja ya. Cuman ngobrol-ngobrol aja, gak ada dosen, gak ada apa gitu. Ini Kang, perkenalkan nama saya Sani Alfian ya. Ya, monggo Mas. Tingkat 1C. Salam kenal Kang. Oke, salam kenal juga Kang Sandi. Sok, terakhir berarti Kang Ai. Ya. Duh, maaf Kang, lagi ada ini. Oke, perkenalkan nama saya Isa Huli, mahasiswa tingkat 1B Universitas Bakti Kencana Bandung, Kak. Oke. Terima kasih ya yang udah memperkenalkan diri. Ini ada 5 orang dari tingkat 1 ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan 5 orang mahasiswa tingkat 1 Universitas Bakti Kencana, khususnya S1 Keperawatan. Oke, kalau begitu saya akan bertanya ya. Gimana sih kesan-kesan kalian pas udah kuliah 1 semester di UBK itu gimana? Ya, mungkin yang pertama kan daring ya, belum ke kampus kuliahnya. Gimana kesannya sih satu semester gitu? Ada bedanya gak sama SMA dari segi tugas ataupun dosen kayak gitu? Sebenarnya banyak Kang kekurangannya Kang. Yang pertama kan kita kan jurusan S1 Keperawatan, lebih ke teori ya Kang. Dari segi materi gitu ya, kurang lah gitu, kurang lebih paham gitu. Beda sama kita langsung nih kan Kang. Ya. Jadi kalau sekarang itu banyak distraksi ya. Cuman ngasih tugas gini, ngejelasin cuman beberapa doang gitulah. Jadi kurang lah gitu. Terutama kan kalau misalnya ada dari anak SMA gitu Kang, beda sama yang SMK gitu. Terutama buat yang kejuruan gitu Kang, pasti beda lah.
buat anak SMA pasti bakal susah gitu. Soalnya kan baru gitu. Berarti masih adaptasi gitu ya? Adaptasi sama matkul yang kadang dadakan ataupun mundur gitu. Terus mungkin kayaknya kalau online tuh kan banyak kayak pengalih perhatian tuh. Misalkan dosen lagi ngejelasin, ada yang lewat gitu, kayak gitu. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan. Itu kalau online teh saya setuju sama pendapat Ais Sahli, banyak kekurangannya, benar Kang. Dari sinyal, terus dosen pas ngejelasin teh gimana ya? Ngerti gak ngerti, tapi dipaksa baik Pak mengerti, baik Bu mengerti. Jadi gitu Kang. Jadi susah untuk mencerna materinya. Apalagi saya kan dari SMA, berarti ke kuliah itu ke keperawatan kan jurusan, jadi dimulai dari nol dulu. Jadi susah ngikutinnya kalau online. Kalau Iya kata sih, saya saya sendiri juga susah. yang udah hampir 2 tahun setengah juga susah sih. Sok, siapa lagi yang mau menyampaikan bagaimana setelah satu semester kan udah libur kan, satu semester tuh gimana gitu kuliah daring. Dari segi tugas juga Kak, kan kalau kuliah lebih banyak gitu, gak kayak SMA. Apalagi online gini numpuk tugas juga, nya hoyong mah dikurangan gitu, salit. Setuju. Susah dinego mah, susah tugas dinego, susah. Setidaknya bayaran lah. Itu juga sih sebenarnya bayar. Terus kalian dapat kuesioner gak, misalkan kayak kuesioner gimana fasilitas lab kayak gitu kan, suka ada suruh ngisi kuesioner kan. Kalian tuh bingung gak sih kan, kayak tingkat satu sekarang kan ya, meskipun ada beberapa yang pernah ke kampus tapi kan fasilitasnya belum dicobain semua gitu. Pas ada kuesioner kayak gitu tuh gimana? Nembak Kang. Nembak. Saya mah Kang pusing itu teh Kang. Ngisinya mau bagus gimana, mau jelek gimana. Kalau Belum jelek pernah. nanti dipertanyain sama dosennya. Kalau bagus nanti saya yang rugi Kang. Jadi tengah-tengah lah itu mah Kang. Bener sih. Bener. Gimana sebenarnya mah? Hampir setahun sih gara-gara COVID gini teh. Kalian kan PKKMB juga kan angkatan pertama ya. Saya juga jadi panitia gitu. Angkatan pertama yang daring. Terus juga pas kalau seragam kalian kan harusnya udah ngambil kan ya, waktu kemarin disuruh sama kampus untuk ngambil seragam sama itu, kalau nggak salah ada informasi kayak gitu. Kalau seragam ada Seragam Kang, belum Kak. baru Alkes Kang. Oke. Oh, baru Alkes ya. Iya. Terus nih gimana ya, kalian kan itu daring kan satu semester. Kalau kerja kelompok tuh gimana? Kadang ada yang join atau gimana gitu? Ada kesulitan apa gitu pas kerja kelompok khususnya? Sangat itu Ada mah Kang sangat sulit. susah. Ada yang ini sulit lah pokoknya mah. Kadang pas dihubungin teh checklist gitu ya, tapi pas lihat statusnya ada gitu. Nah, benar Kang. Benar. Mau dicoret dari nama kan kadang kasihan, tapi kalau gak dicoret kontribusinya apa gitu, kadang suka ada yang gitu kan. Terus tanggapan kalian kalau ini kan tugas kampus kan beda ya sama SMA ataupun SMK. Kadang SMA sama SMK tuh seminggu ataupun paling cepat 5 hari
pertemuan selanjutnya. Tapi kalau kuliah kan kadang-kadang deadline-nya tuh ngebuat kalian harus ngebut gitu. Terus juga habis deadline tuh bukannya rehat tapi malah ada lagi gitu. Nah, itu tuh gimana sih cara nanggapin kalian sebagai mahasiswa baru gitu? Jalani, syukuri, nikmati, Kang. Benar. Ya, ini Mbak. Tapi kan kadang stres tuh. Kadang suka ada di statusnya tuh kayak gimana ya? Kayak capek gitu atau gimana gitu. Jadi bawaannya tuh emosian gitu. Sebenarnya mah Kang, kalau tugas buat daring itu lebih mudah sebenarnya mah. Cuman yang bikin kesalnya itu ngantuk Kang kalau sering lihat HPT gini. Jadi nggak fokus lah. Kan semua materi ada di handphone gitulah. Terutama buat yang nggak punya laptop gitu ya, kan lebih fokus ke handphone gitu ya. Jadi banyak yang cerita ke Ai juga gitu, penyimpanan teh banyak gitu. Emang tugasnya mah nggak susah lah kalau menurut Ai gitu tugasnya mah. Cuman yang bikin resahnya itu kalau mau ngapalin, kalau mau apa-apa itu pusing ke kepala teh, bukan mau ngapalin juga malah jadi malas lah gitu. Iya sih. Kadang kasihan juga yang HP-nya bisa sebut penyimpanannya nggak banyak, tapi file tugas sama file PPT-nya tuh banyak banget. Nah, iya gitu Kang. Jadi gitu sih kendalanya, lebih ke fasilitas lah sama jaringan kalau gini teh. Terus kalau lebih kasihan lagi kalau ke anak, kalau yang lagi dia belajar online gitu Kang ya. Kalau yang berundangin kadang itu teh kadang ada suaranya, kalau ngejelasin teh kadang nggak ada. Oh, iya. Jadi pas bibirnya mau udah gerak tapi lupa di unmute gitu. Ya. Kayak tadi Atau Hairul ngomong tadi rada nggak kedengeran gitu. Rada sedikit putus-putus tah. Kan nggak mungkinnya kalau kita ke dosen nanya, Bu maaf putus-putus, masa mau nanya terus gitu kan Kang, jadi asa nggak enak ke dosennya teh. Jadi semaksimal mungkin lah gitu dengerin meskipun kadang kedengeran kadang enggak. berarti kebanyakan kendala dari sinyal ya. Sinyal sama penyimpanan gitu. Kadang kan suka ada yang presentasi kelompok kayak gitu. Pas udah siap-siap presentasi, di giliran ngomong, jauh gak ada out gitu. Benar. Kan benar berarti ya, sinyal berarti untuk kendala yang pertama sinyal sih. Pokoknya Terus kan untuk dari kendala fasilitas. Pokoknya dari gimana? fasilitas Kang, dari fasilitas kan kita teh mahasiswa-mahasiswi teh gak semua rata. Maaf ya. Iya. Kita punya sosial ekonomi gak semua rata. Ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Jadi kan HP juga pasti beda-beda. Ada yang kentang, ada yang pro. Nah gitu Kang. Kendalanya itu Iya. dari fasilitas banget, fasilitas. Kalau online itu fasilitas. Harus mumpuni. Saya juga ini HP saya kentang. Jadi gini Kang. Sulit kalau belajar online tuh Kang. Iya sih. Berarti kapasitas pribadi ya yang benar-benar ngehambat buat kita belajar tuh. Selain dari kemauan kan, karena kemauan tuh bisa dipaksakan ya. Walaupun gak semua emang suka belajar, tapi kan bisa dipaksakan gitu. Tapi fasilitas emang gak bisa, ya gimana, seadanya aja gitu. Sebenarnya ya gitu. Kita juga sebenarnya seluruh mahasiswa tuh pengennya tuh cepat-cepat offline lah. Soalnya yang pertama kan banyak juga yang pengen nyobain fasilitas kampus. Terus juga kan penasaran gitu. Gimana sih tata kampus yang sebenarnya tuh gimana? Mungkin kan hampir 90% dari kalian lah
walaupun tahu lokasi kampus kita tuh di mana, tapi gak semuanya tahu kan di mana letak lab, gawat darurat, kantin, kayak gitu. Ya, harapannya sih mungkin pengen cepat-cepat offline juga ya, biar pembelajaran lebih enak tatap muka gitu, ketemu sama teman-teman, gak hanya online doang kan. Walaupun kalian tahu kan, misalkan 40 orang nih di kelas, tapi kan gak semuanya tahu rupa masing-masing ketika ketemu tuh gimana. Terus Ya, selama sebenarnya satu semester itu ada beberapa yang difavoritkan nggak gitu? Misalkan ada dosen favorit ataupun mata kuliah favorit gitu. sampai sekarang juga kan dosen juga belum, maksudnya bukan belum kenal. Gimana ya? Udah tahu terlalu tapi seperti tahu belum tapi pernah ketemu gitu ya. nggak ngerasain kita dekat. Bedalah sama SMK. Meskipun kita tahu guru SMK teh galak, tapi udah tahu lah gimana dekatinya, gimana gitu. Tapi kan kalau gini kan susah. Belum tahu sifat asli dosen. Terus pasti bakal susah juga buat dosen misalnya mau nambah nilai kan. Oh, anak ini mah misalnya aktif atau enggaknya kan nggak ketahuan gitu kan. Iya sih, apalagi kalau gak on cam ya. Oh, gimana sikap kesehariannya? Kan nggak mungkin gitu ya dosen atau guru tuh ngenilai cuman dari akademis doang gitu. Pasti dari sikap Iya juga. sih. Sikap Terus spiritual semuanya sih. Terus yang palingnya Ai takuti gitu. Kalau terus gini teh, takutnya teh kumanya yang angkatan S1 perawatan teh bukan bibit unggul gitu. Dari prakteknya kurang gitu, dari pengetahuan kurang. Bakal banyak kekurangannya sih menurut Ai gitu. Jadi di mana sih letak unggulnya gitu? Kan harusnya misalnya minimal adalah beberapa, misalnya dari praktek ada yang dikuasai, minimal dari materi ada yang dikuasai lah dari semester 1 teh. Hari ini mah Ai sendiri gitu ngerasain praktek asa nggak ngerasa ada yang dikuasain, materi asa nggak ada. Jadi nah si asa cuma-cuma gitu kan belajar teh kalau gini teh. Tiba-tiba beres ya 1 semester. Iya, asli. Jadi asa lebar we gitu. Ya aduh, acisnya itu teh lebar Nah, gitu terus. Asli. Yang berkesan bayaran prakteknya. Nah, Kang, sama kekurangan BKT, kalau mau ujian, UAS atau tes, kan harus lunas atau harus setengahnya dulu. Ngasih kabar uangnya tuh kan suka 3 hari sebelum UTS kan suka ngedadak. Ya. Buat mahasiswa baru mungkin dadakan ya, soalnya emang pemberitahuan itu biasanya H-3 ataupun H-7. Jadi untuk semester kedepannya kan bisa mungkin bisa siap-siap untuk hal itu. Soalnya kan udah ada pengalaman dari semester 1, tapi buat mahasiswa semester 1 sih emang terkesan dadakan ya. Soalnya pemberitahuannya dekat dengan deadline pembayaran seperti itu. Ya sebenarnya saya nanya kenapa ke tingkat 1 tuh emang pengen nanya adaptasinya gimana sih. Terlebih kan pertama baru jadi mahasiswa juga ya. Bukan lagi siswa tapi maha kan. Yang semuanya harus bisa dikuasain dengan sendirinya, gak harus selalu disuapin sama dosen ataupun sama pembimbing seperti itu. Jadi pengen tahu aja gitu gimana sih kalian tuh dari SMA yang emang tugas tuh hampir seminggu sekali, ataupun ya ketika ada pelajaran kosong bukannya diganti tapi emang bener kosong kan.
Kalau SMA, kalau kuliah kan kalau pelajaran kosong harus diganti di pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin beberapa mahasiswa emang apa namanya sulit beradaptasi gitu. Mungkin kadang kan suka dengerin teman-teman ya stres gimana gitu karena tugas numpuk, deadline dekat gitu. Atau malah keterbatasan kuota seperti itu. Harapan kalian sendiri sih gimana gitu buat kedepannya untuk pembelajaran perkuliahan gitu, semester 2? Seperti pastinya kan harapannya offline gitu. Secepatnya offline, Kang. Iya sih secepatnya offline. Tapi zonanya masih merah. By the way dari kalian ada yang pernah ke kampus gak sih? Keliling-keliling gitu atau main gitu? Belum Kang, paling pas waktu nanya-nanya pendaftaran doang sih Kang. Oh, ke lobby ya? Iya. Kalau pas tes tulisnya online gitu. Gimana Kang? Kan udah ada tes masuk ke universitas itu online. Iya, Online, Kang. online. Online, Kang. Iya sih. Harusnya emang kalian tuh banyak ke kampus juga. Tapi mungkin saya akan sedikit menjelaskan gimana sih letak kampus tuh sebenarnya. Kampus BK tuh sebenarnya ada 3 fakultas atau 4 fakultas ya. Harusnya jangan dijelasin sih. Udah tahu juga kalian. Oh ya, saya mau nanya aja. Di sini ada yang ikutan UKM nggak? Saya daftar UKM di mana, Kang? Ada. Nah, daftar UKM buka apa belum itu teh? Nah, iya Kang. Kalau Aduh. pendaftaran mah sudah ada pendaftaran mah. Harusnya udah diinformasikan sama waktu KKMB kan, waktu demo video walaupun video. Kalau ada kenalan cutting boleh diminta kayak apa kontak-kontak dari UKM-nya. Setahu saya pendaftaran UKM tuh udah dibuka ya. Tapi kan kita udah jadi univ. Jadi ada pembaruan surat SK itu apa? SK UKM. Gitu. Jadi untuk pendaftaran kayak di-keep dulu sama orang-orangnya gitu kan. Fairul juga kan udah ikut basket ya, langsung kontak saya gitu. Alhamdulillah Kang. Padahal gak tahu dari siapa itu teh. Oh, abdi mah belusukan we Kang. Bilarian. Oh. Padahal saya bukan CP-nya waktu itu tuh, yang CP-nya tuh Kang Fikri sama Cadesi kalau nggak salah. Oh, sama tapi banyakan yang itu apa? Banyakan yang kontak itu ke saya. Padahal ya udah saya keep aja dulu gitu. Lumayan ya, Kang, dari kalian juga ada nomor Kang deh. Disebarkan nomor Kang. Pantes gitu. Ya sebenarnya untuk penjelasan UKM kan udah udah dibahas kayak UKM e-sport yang baru kemarin dilantik ketuanya. Dan UKM terdahulu kayak basket gitu udah ada lah. Mungkin kalian juga tertarik sama UKM yang emang jarang di kampus lain gitu. Apa? MIH Majelis Ilmu Hipnoterapi gitu. Itu teh maksudnya gimana, Kang? Jadi MIH tuh gimana ya? Kalau dijelasin secara awam gitu tuh kayak UKM komunitas sih. Waktu itu komunitas. Yang apa? Jadi ngasih hipnoterapi. Jadi seperti ngasih kayak terapi gitu, terapi tapi lewat hipnotis kayak gitu. Misalkan kayak terapi untuk mental kayak gitu. Saya sendiri bukan MIH sih, setahu saya gitu. Jadi kan
untuk terapi itu gak hanya medis tapi juga ada yang lain-lainnya, salah satunya hipnoterapi. Nah, MIH tuh ngajarin kayak gitu. Seperti relaksasi, Kang. Kayak gitu, relaksasi, suruh tarik napas kayak gitu. Oh, Sebenarnya gimana ya, takut salah sih sudah penjelasan dari saya, tapi emang gitu sih hipnoterapi, jadi terapi lewat kesadaran seperti itu. Gimana ya, aku mau nanya apa lagi gitu, kalian ada yang ingin disampaikan nggak gitu, silahkan. Bingung mau nanya apa gitu, soalnya nggak banyak juga yang harus ditanyain yang Gini Kang, jadi buat anak-anak tingkat 1 teh, buat acara-acara teh bakal kurang lah partisipasinya, baik ke UKM atau apapun itu. Soalnya kenapa? Kan sebelum kita mau ikut teh harus lihat dulu Kang lah minimal gitu. Meskipun kita banyak ngejelasin gitu ya, tapi ya bakal tetap lah gitu. Harus ada buktinya gitu, harus ada bukti nyata gitu. Buat Ai juga sebenarnya mau ikut UKM, tapi buat sekarang asa malas gitu mau ikut teh. Soalnya kalau gini teh gimana ya? Asa nggak pugu gitu Kang. Benar. Jadi serba nggak jelas lah kalau sekarang teh. banyak bisa keluhan gara-gara dari ini ya sebenarnya. Kalau Kang Ai jadi sebagai ketua angkatan banyak ke yang curhat-curhat gitu tentang misalkan gimana kuliah tuh gimana kayak gitu. Banyak banget Kang. Selimat, malahan Ai juga bingung gitu. Ai sendiri kan bingung gitu mau balasnya gimana. Ai sendiri nggak ngalamin gitu, nggak terjun langsung lah minimal. Kan kalau mau ngejawab minimal kita ada pengalaman atau terjun langsung lah gitu. Minimal kan kita nggak tahu sama sekali harus ngejelasin ke orang lain gitu. Sedangkan kita sendiri nggak tahu gitu. Oh. Contohnya kayak gimana Kang Ai? Misalkan bisa sebutkan contohnya. Jangan sebutkan nama orang juga gak apa-apa. Contohnya gimana? Ya contohnya dari segi pembelajaran gitu kan. Dari segi pembelajaran misalnya gini-gini. Mereka keluh kesah ke Ai gitu. Hari Ai bisa apa cak Ai? Ai nggak bisa apa-apa cak Ai juga sama gitu bingung. Terus dari UKM gitu yang kegiatan seperti ekstrakurikuler gitulah. Setahu Ai gitu ya. Itu teh mau daftarnya juga Ai bingung. Terus mau ya ikut partisipasinya juga masih bingung gitu kan, mau jelasin ke mereka juga masih bingung. Malahan di grup angkatan Ai jarang aktifnya teh gimana, Ai sendiri kita masih bingung mau ngejelasin ke mereka gimana gitu. Pernah coba ngontekin cutting gitu biar lebih nanya gitu? Pernah, tapi misalnya nggak langsung ke Teh Rizka atau siapa, paling ke kakak tingkat yang kenal doang. Seperti Teh Rizka yang dekat-dekat lah gitu. Berarti benar ya, banyak banget yang curhat ke ketua angkatan tuh soal ya ini tuh. Soalnya kan pasti tiap mahasiswa juga ada keluh kesahnya. Ketua angkatan pun harusnya ada gitu keluh kesahnya sendiri. Sebenarnya So kalau kalian sendiri ya berlima ini, sok silakan bisa mau menyampaikan keluh kesahnya, silakan biar nanti juga ada pada tahu gitu keluh kesah dari tingkat 1 tuh gimana gitu. Pokoknya mah Kang banyak keluh kesah mah Kang. Banyak banget keluh kesah mah. Tapi dah gimana lagi Kang? Namanya juga hidup Kang. Lanjut weh. Keluh kesah mah. Malasnya jaba tak acan kuota di Kang. Aduh kuota teh mahal. Tak acan nu sanesna. Tak acan di bumi lamun tak aya sinyal kedah naik ka parah heula Kang. Lalu dijelaskan namanya. Ribet Kang lah lamun dijelaskan keluh kesah nama. Hoyong nama gerak-gerak
offline Kang. Sarang iya Kang, kan untuk UKM saya mah sebagai sarannya Kang. Jadi pas masuk mahasiswa teh maba kalau bisa mah pas UKM ada demonya gitu Kang. Jadi orang teh biar tertarik gitu Kang. Kan kalau di video mah asa gimana gitu. Asa geje lihat nanti Kang di video mah. Bener. Gimana gitu Kang kalau pas offline ada demo gitu dari cutting. Iyalah itu mah pasti harusnya mah. Buat narik anggota juga kan kalau offline mah pasti digaskeun lah. Siap, mantap Kang. Sok ada lagi gitu dari Jejen, Sandy ataupun Alfi gitu. UKM tuh Kak suka ada event nggak? Kalau offline ya, kalau offline ada event-event gitu. Malah bukan UKM ataupun organisasi mahasiswa biasanya ngadain kayak lomba futsal antar kelas ataupun antar grup kayak gitu. Terus juga kayak lomba suka ada Kang? Suka ada. Kalau malahan rutinan itu tuh hampir tiap tahun ada gitu. Dari Hima, dari B. Tahun kemarin juga ada turnamen Mobile Legends kayak gitu. Banyak sih. Ya karena COVID ini. Jadi gagal. Iya kan, COVID meresahkan. Apalagi dia meresahkan banget dia. Sok ada lagi nggak? Alfi, Sandi. Alfi, keluarkan orasimu Alfi. Kang, sebelumnya mungkin gimana Kang Ai? Tuh, ini nge-freeze. Gimana Kang Ai? Sering nge-freeze soalnya. maaf sinyal Kang. Iya santai. Oke. Mungkin Ai minta maaf lah selaku ketua angkatan mewakili teman-teman angkatan 1 gitu. Mohon maaf lah nggak bisa ikut partisipasi gitu buat baik dari kegiatan-kegiatan di kuliahan gitu Kang. Mungkin anak-anak juga masih bingung gitu Kang. Ya. Contohnya kan kemarin kayak ada lomba-lomba seperti yang nulis esai, karya tulis, nggak bisa ikutan ya Kang. Ya mungkin karena mereka tuh masih bingung gitu Kang. Yang cerita ke Ayoge. Iya sih. Ini mau ikutan lomba gimana sedangkan masih bingung mah Kang. Sebenarnya mah sih kalau menurut saya ya, gak usah minta maaf sebenarnya mah emang gini mah bukan kemauan individunya, lebih ke gara-gara situasi emang gak ngedukung gitu. Ya kita juga misalkan nih kalau saya tingkat kalian, pasti saya juga bingung gitu. Harus ngapain gitu. Terus ada lomba tuh gimana sistemnya gitu. Walaupun emang udah dijelasin ya dari posternya. Tapi emang kadang bingung juga. Apalagi kan lingkungan perkuliahan baru nih buat kalian. Sebenarnya mah ya kita juga memaklumin itu. Karena emang situasinya gini. Tuh. Nah, berhubung beberapa menit lagi ya, mungkin beres. Kalau ini tuh pertanyaan dari saya sih. Kalau nanti udah offline dan ke kampus semuanya, yang pertama kali kalian cari itu apa gitu? Entah itu ruangan dosen, kantin atau apa gitu. Yang saya cari ruangan kelas Kang. Soalnya penasaran gitu Kang, teman-teman sekelas itu gimana gitu. Soalnya kalau Akang percaya di WA kita teh asa sok akrab gitu. Padahal mah kita nggak taunya kalau dekat gimana gitu. Kalau ketemu langsung. Benar. Kalau menurut saya mah saya nyari cewek dulu Kang.
Bisa, Ro. Itu mah Bisa. banyak ya. Ya, saya mah begitu kan. Sok, silakan. Siapa lagi, Sok? Jejen, apa yang pertama kali dicari pas offline nanti di kampus? Ya, sama Kang, teman kelas pasti. Atau ngapal di WAW, wajahna teu apal mah Kang, bahaya tuh. Gebetan, jajan mana yang gebetan. Jangan ini Takutnya beda sih. beda di chat, beda di omongan ya. Nada chat mah gak bisa ditebak gimana. Sok, Alpi. Pertemanan kan. Wih, pertemanan. Kan ini juga berlima nih teman seangkatan. Ya kan kurang. Teman itu lebih banyak. Harus lebih banyak kan. Wih, Tapi di perawat mah mantap. temenna awewe sapi. Wah, mantap. Sandi dari tadi belum terlalu banyak bersuara nih. Sok Sandi on cam Sandi kalau bisa. Kemana? Sandi malu-malu kucing, Kang. Malu-malu kucing. Kalian teh ada berapa Padahal kelas? 3 ya? Iya. Padahal di SMK Sandi oces, Kang. Wih, SMK sama AI gitu. Ya, se-SMK lah. Oke. Oke, mungkin kalau dari Sandi nggak ada ya. Terakhir nih, harapan kalian buat perkuliahan ke depannya gimana? Semoga offline. Semoga cepat-cepat kembali kayak dulu lagi. Semoga uang pembayaran lebih murah dan semoga dosennya pada baik-baik dan semoga saya bisa jadi presiden UBK. Atau Kang Ai dulu, Kang Ai, sok silahkan harapannya untuk perkuliahan sekarang. Buat harapannya nggak banyak, Kang. Cuman mudah-mudahan cepat offline gitu, Kang. Terus yang kedua, mudah-mudahan dosen lebih ngerti gitu. Kondisi tingkat 1 gitu, Kang. Lebih ngerti lah. Kalau ngasih nilai gitu, jangan dipersulit. Kalau nugas, jangan dipersulit lah. Sebisa mungkin lebih dipermudah lah gitu, Kang. Mungkin itu saja, Kang. Oke, terima kasih ya Kang Ai. Hoirul mau dilanjut tadi, Hoirul? Udah di dalam rumah nih. Oh ya ada Kang. Jangan lupa ya kalau nanti saya nyalonin presiden UBK, pilih ya. Pokoknya harus dipilih. Siap. Presiden B. Pokoknya nanti ada sembako untuk anak kosan. Kampanye. Ngecek. Ami hiji sabungkus. Sok, silakan lanjut. Nah, ini nih on cam nih. Alpi. Harapannya untuk perkuliahan ke depannya gimana? Sama kan. Semoga ya cepat offline kayak gitu. Si dosennya nggak, ya nilainya gitu nggak dipersulit lah. Terus bisa menikmati suasana fasilitas kampus. Udah kayak gitu aja. Terima kasih Alpi, terima kasih juga Hoirul tadi untuk harapannya dan juga presiden. Saya menjadi presiden UBK ya. Jos. Amin. Amin. Silakan Kang Jejen. Ada yang Kang Jejen nih. Sama Kang, harapannya sama yang lain. Pengen cepat offline, pengen cepat ngerasain fasilitas kampus. Sedikit tugas, banyak bermain. Benar Jen.
sedikit tugas banyak bermain. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih ya yang sudah menghadiri ngobrol-ngobrol santai kita kali ini dan juga izin upload ya nanti di YouTube Nurse PK. Aduh, isin abi atuh Kang itu teh. Akang mah. Iya, karena lagi ngobrol-ngobrol santai. Kan biar pada tahu tingkat satu itu pesan-pesannya itu gimana semester di kampus kita. Iya, Kang. Nanti saya upload ya, insya Allah mungkin kalau nggak 2 hari ke depan, 3 hari lah. Iya. Terima kasih untuk tingkat 1 mahasiswa Universitas Bakti Kencana ya, khususnya kepada Kang Ai, Kang Alfi, Kang Hoirul, Kang Jejen, dan juga Kang Sandi tadi ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian boleh lab ya. Izin lab, Kang. Izin lab, Kang. Oke. Oke, mungkin segitu saja ya ngobrol santai dengan mahasiswa UBK tingkat 1 yang mau ke semester 2 kali ini. Bisa didengarkan bagaimana harapan-harapan mereka dan juga keluh kesah mereka tentang perkuliahan selama 1 semester ini dan juga adaptasi mereka dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi mahasiswa ataupun menjadi anak perkuliahan. Sekian ngobrol-ngobrol santai dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.